Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Al-Aqsa, dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan mengisahkan fakta pohon gharqad. Bismillahirrahmanirrahim. 14 abad lalu, Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan bahawa peperangan itu akan terjadi dan akan membuat batu dan pepohonan ikut berbicara. Namun, ada satu pohon yang tetap diam. Pohon itu bernama gharqad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun, batu maupun tumbuhan akan berkata, 'Wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi. Kemari dan bunuhlah dia,' kecuali pohon gharqad, sebab pohon gharqad adalah pohon orang Yahudi." Hadis riwayat Muslim. Hadis dengan konten senada juga tertulis dalam berbagai kitab hadis terkemuka yang berasal dari berbagai riwayat. Ada yang meriwayatkan bahawa yang berbicara adalah batu, seperti tertulis dalam hadis riwayat Bukhari. Abu Umar radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Bangsa Yahudi nanti akan berperang melawan kalian dan kalian akan mengalahkan mereka. Sampai batu pun akan berkata, 'Wahai muslim, di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah dia.'" Lantas, pohon apakah gharqad itu? Umumnya orang merujuk pada dua tanaman. Tanaman berduri yang hidup di padang pasir. Ada yang menyebut gharqad adalah tanaman yang dalam bahasa Arab disebut ausaj. Perdana Menteri Israel Benjamin beberapa kali menanam pohon yang kemudian ramai diberitakan sebagai pohon gharqad, antara lain penanaman pohon pada Februari 1919 lalu. Juga penanaman pohon di beberapa tempat lainnya di beberapa permukiman di wilayah pendudukan Israel yang disponsori oleh Jewish National Fund (JNF). Langkah Benjamin menanam pohon yang diduga gharqad itu menuai banyak perbincangan hingga hari ini. Wahai sahabat Al-Aqsa, istilah gharqad digunakan dalam beberapa hadis Islam untuk menggambarkan pohon tersebut dapat melindungi orang Yahudi yang berperang melawan umat Islam saat perang besar di akhir zaman. Wahai sahabat Al-Aqsa, ada hal yang kurang kita sadari selama ini, yaitu bahawa hadis ini baru terasa relevan di saat zaman sekarang ini saja, sepanjang 14 abad lamanya. Tiap ada orang yang baca hadis ini di zamannya akan sedikit berkerut kening. Mengapa? Sebab di masa mereka hidup, sejarah Yahudi tidak seperti sekarang. Mereka belum lagi menjadi sosok negara superpower yang ampuh. Keangkuhan Yahudi dengan negara Israelnya belum pernah ada sepanjang 14 abad itu. Keberadaannya baru muncul di abad 20 ini atau abad 14 Hijriah. Orang Yahudi sepanjang sejarah Islam justru selalu berada di bawah perlindungan negeri-negeri Islam. Komunitas Yahudi selalu dimusuhi oleh semua bangsa dan negara sepanjang sejarah. Komunitas Yahudi pun pernah dibantai oleh Nazi Jerman di masa Hitler. Nyaris tidak ada tempat buat Yahudi kecuali di dalam negeri Islam. Mereka aman bila tinggal di wilayah khilafah Islam.
karena hukum Islam melarang memerangi ahlu zimmah atau kafir zimmi. Sekian dan demikian, wallahu a'lam bishawab.